ketika teman lo berubah menjadi cewek idaman lo. Alamak. Ya, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Oka Manopa. Dan di sini saya akan membahas manga yang Sujitoman orang-orang minta, yaitu manga Osana Jemi wa Onana Konishita Shimata Hanashi. Tapi sebelum kalau cerita manganya, saya tegaskan terlebih dahulu bahwa konten ini tidak ada maksud ataupun niatan untuk mendukung lagi batu. Meskipun memang benar jika cerita dari manga ini terasa menjijikan bagi sebagian orang, tapi saya minta untuk kita menikmati alur cerita manga ini sebagai sebuah karya fiksi dan jangan anggap sebagai sebuah realita. Yang jadinya karena itu pun kita berlangsung aja ke alur cerita manga Osana Jemi wa Onana ko. Oka Manopa. Di awal cerita manga ini kita pun diperkenalkan dengan Mido, seorang cowok tampan yang juga populer banget. Tapi meski begitu, ada satu rahasia yang tidak diketahui oleh semua orang mengenai Mido, yaitu fakta bahwa sebenarnya Mido ini suka dengan peralatan kosmetik yang tentu saja aneh banget. Seorang cowok suka dengan peralatan kosmetik yang umumnya disukai sama para cewek-cewek doang, sehingga pada dirinya untuk melampiaskan kesukaannya terhadap kosmetik, Mido pun malah berniat untuk menjadikan teman masa kecilnya yang sangat suram yang bernama Hyura sebagai kelinci percobaannya dengan cara merias wajahnya. Iya, pada awalnya Hyura pun langsung menolak permintaan neneknya si Mido itu. Tapi setelah Hyura pun dimingi-mingi bakalan dikasih diamond FF, pada akhirnya Hyura pun langsung menyetujui permintaan neneknya si Mido. Yang singkatnya setelah itu pun, setelah Mido pun berhasil merias wajahnya Hyura, tanpa disangka-sangka Hyura ini malah berubah menjadi cewek yang sangat cantik banget. Bahkan bukan itu saja, Mido pun dibuat begitu sangat-sangat tercengang banget karena Hyura ini seperti tipe cewek idamannya. Yang dimana Hyura yang menyadari Mido tersipu malu oleh dirinya. Hal itu pun membuat Hyura ini malah ingin menggoda si Mido. Aduh. Dan sejak saat itu pun, setiap kali ada kesempatan untuk merias wajahnya si Hyura, tapi pertama-tama yang harus dilakukan oleh Mido yaitu memberikan Hyura diamond FF terlebih dahulu. Ya, meskipun gara-gara hal tersebut membuat dompetnya Mido ini menjadi kering, tapi pada dirinya Mido pun gak merasa bahwa itu merupakan sebuah masalah, karena pada dirinya semua itu pun dibayarkan dengan kecantikannya Hyura. Ada cantik banget bini gua, suami gua, Dan esok harinya, ketika Mido ini berniat untuk pergi ke sekolah bareng dengan Hyura, tapi seketika Mido pun langsung dibuat terkejut banget karena Mido pun melihat Hyura ini malah berpenampilan seperti cewek dan bahkan juga menggunakan seragam sekolah cewek. Yang ternyata Hyura pun mengatakan entah kenapa dia ini lebih merasa tenang berpenampilan seperti ini, sehingga pada akhirnya Hyura pun berniat untuk pergi ke sekolah dengan berpenampilan seperti ini. Tapi karena Hyura pun gak tahu apapun mengenai masalah kosmetik, sehingga Hyura pun meminta kepada Mido untuk membuatnya tampil lebih cantik. Alamak. Dan singkatnya, setibanya mereka di sekolah, sisi kelas pun langsung dibuat begitu sangat-sangat kaget banget setelah melihat seorang cowok yang sebelumnya merupakan seorang antisosial, suram, bibu akut, sama kayak saya, kok bisa-bisanya malah berubah menjadi cewek yang sangat-sangat cantik banget. Ya, meskipun sebagian besar orang ini terpukau dengan kecantikannya si Hyura, tapi tentu saja nggak semua orang langsung menerima penampilannya Hyura ini, sehingga pada awalnya semua orang pun mulai membicarakan tentang hal-hal buruk mengenai Hyura. Tapi untungnya tiba-tiba aja ada seorang cewek yang mengalihkan perhatian semua orang dengan mengatakan selama dia cantik maka bukanlah sebuah masalah. Yang pada akhirnya gara-gara kejadian tersebut pun pada akhirnya semua orang pun menerima penampilannya Hyura saat ini, sembari mengatakan meskipun berbatang tapi sama cantik bukanlah sebuah masalah. Yang dimana Hyura pun merasa senang banget, sekaligus juga merasa terharu ketika melihat semua orang ini
menerima penampilannya yang seperti ini. Dan begitu pula dengan Mido. Mido ini ya sangat senang banget karena ternyata Hyura ini diterima oleh semua orang. Dan bahkan pada awalnya Mido ini juga ya sedikit merasa tenang karena mungkin Hyura ini bakalan baik-baik saja. Tapi ternyata enggak. Karena ternyata saat ini Hyura ini pun dikerumuni oleh para betina. Karena ya jelas sebelumnya Hyura ini merupakan seseorang yang antisosial. Jadinya rasanya dikerumuni oleh para cewek-cewek, ditanyai ini itu, membuat Hyura pun menjadi kesulitan. Dan bahkan gara-gara itu pun membuat Hyura juga hampir aja pingsan. Namun untungnya Mido yang menyadarinya langsung menyelamatkan Hyura. Ya, meskipun pada akhirnya Hyura ini nggak kenapa-kenapa, tapi tanpa mereka berdua sadari, tanpa mereka berdua ketahui, pada saat itu rumor panas mengenai mereka berdua pun tersebar kemana-mana. Dan singkatnya setelah itu pun, meskipun Mido ini udah lama banget bersama dengan Hyura, tapi sekarang Mido pun baru menyadarinya kalau ya misalkan tubuhnya Hyura ini ya pada dasarnya emang mirip banget kayak cewek. Apalagi gitu kan, ketika si Hyura ini wajahnya dirias, semakin membuat Hyura ini seolah-olah kayak cewek beneran. Bahkan Hyura sendiri juga merasa bingung, kok bisa-bisanya gitu kan wajahnya berubah kayak cewek beneran hanya karena alat kosmetik. Yang membuat Hyura pun penasaran dengan alat-alat kosmetik yang berubahnya menjadi seseorang yang cantik seperti ini. Yang dimana ketika Mido ini mendengar hal tersebut langsung senang banget karena mengira Hyura ini tertarik dengan alat-alat kosmetik. Sehingga padanya sebelum Hyura pun mengatakan sesuatu, Mido pun tiba-tiba aja mutusin untuk belanja kosmetik saat akhir pekan nanti. Tapi Hyura juga mengatakan kalau dia bukan cuma tertarik dengan alat kosmetik doang, tapi juga dengan semua hal yang disukai sama Mido. Dan singkatnya sehari sebelum sebelum belanja barang mereka, Mido pun yang grogi dan juga nggak sabar menunggu hari besok karena dia ini akan belanja kosmetik dengan Hyura. Tapi sementara itu pun Hyura ini justru malah kelihatan dingin banget dan seolah-olah kayak nggak peduli dengan hari besok, yang membuat Mido pun langsung menyadari kalau ya faktanya cuma dia doang yang menunggu hari besok. Tapi ya tiba-tiba aja dalam perjalanan mereka menuju ke sekolah, Hyura ini tiba-tiba aja malah menabrak tiang listrik. Yang ternyata meskipun ya Hyura ini seolah-olah kayak cuek, dingin, dan gak peduli dengan hari besok, tapi fakta sebenarnya Hyura ini grogi banget memikirkan hari besok bakalan belanja bareng dengan Mido. Dan bahkan bukan hanya itu saja, ketika pulang sekolah, Hyura juga dibuat kebingungan untuk pakai pakaian apa ketika belanja bareng mereka besok. Dan pada akhirnya ketika esok harinya, mereka berdua pun ya janjian untuk ketemu di depan stasiun. Dan singkatnya sesampainya Mido di sana, Mido pun yang melihat si Hyura yang ternyata lagi digoda sama para cowok-cowok. Yang pada dirinya melihat hal itu pun langsung membuat Mido pun pergi menyelamatkan Hyura dengan mengatakan, "Maaf, dia adalah pasanganku." Anjing. Ya, meskipun kemarin Hyura ini sempat ya merasa bimbang mau pakai baju apa ketika belanja bareng dengan si Mido. Tapi ya pada akhirnya ternyata Hyura ini memilih pakaian yang biasa-biasa aja. Tapi meski begitu, Hyura ini masih tetap kelihatan cantik banget nih. Dan singkatnya selama belanja bareng mereka, ya singkatnya mereka berdua pun bersenang-senang. Mulai dari belanja kosmetik bersama, mulai dari membeli baju bersama, dan yang lainnya. Sampai pada akhirnya membuat mereka berdua pun saking terlalu banyak bersenang-senang sampai membuat mereka berdua pun kelelahan. Dan setelah itu pun Mido pun mengatakan mungkin karena kedepannya mereka berdua ini akan lebih banyak membeli peralatan kosmetik, sehingga karena hal itu Mido pun memberikan sebuah tas kepada si Hyura. Yang bikin Hyura ini Mido sangat senang banget, sekaligus juga merasa terharu. Tapi tak lama kemudian tiba-tiba aja muncul sebuah hembusan angin yang begitu sangat-sangat kencang banget, yang hampir aja menerbangkan topi yang baru aja dibeli sama Hyura. Namun untungnya sebelum itu pun terjadi, Mido pun berhasil menangkapnya. Tapi tanpa sengaja Mido ini malah memeluk Hyura
Ya, pada awalnya Mido ini berniat untuk minta maaf kepada Hyura. Tapi tiba-tiba aja Hyura pun malah berterima kasih kepada si Mido karena telah merubah penampilannya menjadi seperti ini. Sekarang Hyura pun bisa ngobrol dengan semua orang dan bahkan juga mendapatkan teman baru. Tapi yang lebih penting dari semua itu, gara-gara penampilannya yang seperti ini, membuat perasaan yang sebelumnya terasa mustahil bagi Hyura sekarang bisa saja diungkapkan oleh Hyura. Tapi meski begitu, saat ini belumlah waktunya. Sehingga pada akhirnya Hyura pun meminta kepada Mido mengajarinya tentang caranya merias wajahnya, memberitahunya tentang peralatan-peralatan kosmetik, tapi yang lebih penting juga membuatnya tampil lebih cantik lagi. Melihat ekspresinya Hyura pada saat itu, yang mana mungkin Mido ini bisa menolaknya. Dan singkatnya, esok harinya, gara-gara kejadian kemarin, membuat Mido pun ya sedikit merasa bingung, sekaligus juga merasa grogi ketika bertemu dengan si Hyura. Mido pun yang gak tahu harus kayak gimana bersikap kepada Hyura. Tapi ya sementara itu juga, si Hyura ini justru malah risih, sekaligus juga merasa kesel banget. Karena kemarin, ada 3 kecoa di rumahnya si Hyura yang bikin Hyura ini bete parah. Dan melihat reaksinya Hyura yang seperti itu, membuat Mido punya beranggapan kalau ya cuma dia doang yang senang gara-gara kejadian kemarin. Tapi fakta yang sebenarnya enggak seperti itu, karena justru Hyura lah yang paling senang akan hari kemarin.